Geger di bumi Cirebon, para pengagung dan pinangeran sedang rundingkan kejadian itu. Yang jadi geger saat itu hilangnya semua pusaka di gedung Pajimatan. Beberapa pengagung keraton pun ada yang merasa kehilangan pusakanya. Sedangkan beberapa saat lagi akan dilaksanakan pencucian pusaka jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada apa sehingga terjadi demikian? Ikuti terus kisahnya. Jangan lupa subscribe channel Rian Tani Pro. Salam meduluran. Sama yang dialami Nyimas Baduran. Nyimas Baduran juga kehilangan pusaka yang dimilikinya. Pusaka selendang cinde hilang seketika. Nyi Ageng Baduran khawatir nanti dapat teguran oleh Sultan Cirebon, karena tidak bisa membawa pusaka selendang cinde ke Keraton Cirebon. Ada apa dengan hilangnya pusaka-pusaka pengagung dan Pajimatan Cirebon ini? Nyi Ageng Baduran sedang bingung dengan kejadian ini. Apa kelalaian Nyimas Baduran? Sedangkan nanti beberapa hari lagi akan dilaksanakan acara grebek pusaka Pajimatan. Pusaka selendang cinde seperti biasanya harus disucikan di acara Muludan Cirebon. Nyimas Baduran kini sedang mencari hilangnya pusaka tersebut, agar nanti bisa hadirkan ke Gusti Sultan Cirebon pada acara grebek pusaka tersebut. Santri Gunung Jati Nyi Jemaras sedang perjalanan menuju Cirebon. Di perjalanan bertemu dengan utusan Keraton Cirebon. Kebetulan sekali utusan keraton bertujuan menjemput Nyi Jemaras untuk persiapan acara Mauludan. Akhirnya utusan keraton bersama Nyi Jemaras langsung bergegas ke Cirebon. Nyi Jemaras sangat diperlukan untuk menata persiapan acara di Keraton Cirebon. Di Keraton Cirebon, Ratu Saripah Baghdad sedang dilanda kecemasan. Gusti Sinuhun Sultan Gunung Jati Purba sudah beberapa hari meninggalkan keraton karena tugas mulianya. Sedangkan banyak pengagung Cirebon melaporkan hilangnya pusaka di gedung Pajimatan. Ratu Saripah Baghdad hanya mengandalkan dua putranya, yaitu Raden Brata Klana dan Jaya Klana putra Sultan Cirebon. Di saat Ratu Saripah Baghdad sedang terima laporan dari pengagung Cirebon, tiba-tiba datang tamu yang tidak diundang. Konon tamu itu utusan dari Ki Ageng Watubelah. Ratu dan pengagung keraton merasa tanda tanya tentang wilayah Watubelah. Pasukan Watubelah dipimpin oleh Ki Brojo untuk menyampaikan tugasnya. Tugas Ki Brojo tidak lain untuk melamar putra Sultan Cirebon. Yang dilamar yaitu Raden Brata Klana untuk dikawinkan dengan putri Watubelah. Ratu dan pengagung keraton semuanya sontak kaget. Dipanggillah Raden Brata Klana untuk mengetahui lamaran itu. Brata Klana sangat kaget dan sedikit girang. Ada sang putri ingin melamarnya. Sedangkan pengakuan dari Ki Brojo putri Watubelah sangat cantik rupawan. Pasti Raden Brata Klana pun mencintainya. Brata Klana bingung apa yang harus diputuskan. Berkat bujukan dan pengakuan Ki Brojo Sakti, bahwa putri Watubelah yang bernama Putri Carangwati yang ayu jelita, pasti Raden tertarik padanya. Akhirnya Raden Brata Klana menerima penglamar dari putri Watubelah itu. Penglamar pun diberikannya pada Raden Brata Klana berupa emas inten berlian. Ki Brojo Sakti merasa gembira atas penglamarnya diterima oleh Raden Brata Klana putra Sultan Cirebon. Setelah lamaran diterima, Ki Brojo meminta syarat pada Ratu Cirebon.
Syaratnya agar dipercepat laksanakan perkawinan, sebab Putri Watu Belah tidak sabar menunggu perkawinan dengan Brataklana. Bahkan Ki Brojo sudah siapkan wali dari Putri Carangwati untuk segera lakukan perkawinan dengan cepat. Ratu Cirebon dan pengagung keraton hanya bisa menghelus dada. Begitu cepat sekali keinginan utusan dari Ki Ageng Watu Belah itu. Kemudian Ratu Cirebon meminta hadirkan calon wali dari putrinya. Lalu Ki Brojo membawa Ki Ageng Watu Belah masuk keraton. Semua abdi keraton kaget, Ratu pun sontak tidak percaya apa yang dilihatnya. Ternyata Ki Ageng Watu Belah adalah seorang yaksa denawa atau buto raksasa. Berdirilah Adipati Keraton Cirebon sambil menuding Ki Brojo. Apa maksud semua ini? Sang Adipati tidak menyangka bahwa Ki Ageng Watu Belah bukan wujud manusia biasa, justru raksa denawa yang tidak pantas menjadi besan sang Sultan Keraton Cirebon. Adu mulut pun terjadi antara Ki Brojo dan Adipati Cirebon. Lalu sang ratu memanggil Raden Brataklana untuk mengetahui sebenarnya. Brataklana kaget dan sontak merasa terpukul. Raden Brataklana menuding Ki Ageng Watu Belah dan pasukannya. Seorang putra sultan kawin dengan putri dari seorang buto. Apa nanti geger rakyat Cirebon ini? Ujar Raden Brataklana sembari emosi. Ki Ageng Watu Belah hanya pasrah. Bagaimanapun juga demi kebahagiaan putri kesayangannya, Putri Carangwati yang lagi katresna dengan putra Sultan Cirebon. Raden Brataklana mendadak murka, sebab putri seorang buto tidak mungkin putrinya cantik ayu jelita. Pasti ini semuanya bohong. Bahkan Raden Brataklana langsung mengembalikan penglamar tersebut kepada Ki Ageng Watu Belah. Ki Ageng Watu Belah terperana dan lesu, putrinya pasti akan menuntut pada dirinya. Ki Ageng Watu Belah merasa terhina di hadapan putra Sultan Cirebon. Lalu Ki Ageng Watu Belah pamit dan perintahkan pada Ki Brojo untuk mempertanggungjawabkan pembatalan perkawinan ini. Terjadilah geger di bumi Cirebon, perang pun terjadi, pasukan Watu Belah porak-porandakan lingkungan keraton. Para pinangeran Cirebon hadapi pasukan Watu Belah. Seketika dengan cepatnya Raden Brataklana tertangkap oleh Ki Brojo. Di bawahlah Raden Brataklana keluar keraton. Raden Brataklana tak bisa berbuat apa, hanya pasrah dan minta bantuan pada Adipati dan pinangeran Cirebon. Apa yang terjadi? Ikuti terus sampai tuntas. Jangan lupa subscribe channel Rian Tani Pro. Salam meduluran. Raden Brataklana hampir saja disakiti bahkan akan dibunuh oleh Ki Brojo. Datanglah sang penolong untuk membebaskan dirinya. Yang menolong Brataklana idak lain Jayaklana. Raden Jayaklana adalah adiknya sendiri. Raden Jayaklana langsung hadapi pasukan dari Watu Belah itu. Ki Brojo menjelaskan permasalahannya pada Raden Jayaklana. Setelah Jayaklana memahaminya, Jayaklana siap untuk menanggung resiko terhadap pasukan Ki Ageng Watu Belah, siap sebagai pengganti kakak Brataklana. Demi keluarga Sultan dan rakyat Cirebon, akhirnya Raden Jayaklana yang dibawa ke Watu Belah sebagai pengganti Raden Brataklana. Raden Jayaklana yang nanti akan dipertemukan kepada Putri Carangwati, Putri Watu Belah. Raden Jayaklana akhirnya dibawa ke wilayah Watu Belah. Ternyata daerah itu sangat asing dan masih hutan rimba. Setelah sampai lalu diundanglah putri yang bernama Carangwati itu. Jayaklana sontak kaget. Ternyata benar, Putri Watu Belah merupakan putri yang cantik jelita, ayu rupawan laksana bidadari.
Apa tanggapan Putri Carangwati terhadap Raden Jayaklana? Apakah Putri Carangwati menerima Jayaklana sebagai pengganti Brataklana? Ki Brojo menjelaskan semuanya pada Putri Carangwati. Akhirnya Carangwati mengerti dan memahami penjelasan dari Ki Brojo tersebut. Putri Carangwati juga terpesona melihat ketampanan Raden Jayaklana. Akhirnya Putri Carangwati menerima kerendahan Raden Jayaklana yang menggantikan kakaknya. Ternyata keduanya saling menerima cinta yang datang seketika. Jayaklana dan Putri Carangwati akhirnya memadu kasih dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba datanglah Raden Brataklana sengaja mencari keberadaan adiknya di Watubelah. Bertemulah dengan adiknya, melihat adiknya sedang memadu kasih dengan putri cantik. Lalu Brataklana menanyakan apakah itu yang namanya Carangwati. Benar, inilah Carangwati yang kakak tolak lamarannya. Jayaklana menjelaskan pada kakaknya. Akhirnya Brataklana terpesona melihat Putri Carangwati dan benar apa yang dikatakan Ki Brojo itu. Brataklana tiba-tiba cemburu dengan Jayaklana. Akhirnya Brataklana pun ingin kembali menerima lamaran yang pernah ditolaknya. Terjadilah perselisihan antara kakak beradik berebut Putri Carangwati. Tetapi Putri Carangwati sudah tidak mencintai Brataklana lagi. Karena Brataklana sudah menolak dirinya, Raden Brataklana memaksa Carangwati. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Raden Brataklana dan Raden Jayaklana di Watubelah. Pertarungan tak bisa dipisahkan, bahkan sampai saling menghunuskan pusaka masing-masing. Raden Jayaklana hampir saja tewas kena pusaka Brataklana. Apa yang terjadi? Simak terus sampai tuntas. Salam Rian Tani Pro, salam meduluran. Seketika tak diduga datanglah sang penolong. Laksana angin menghembus menghampiri kedua putra sultan itu. Datanglah Mbah Kuwu Sangkan Cerbon yang menghentikan pertarungan mereka. Raden Brataklana dan Jayaklana akhirnya sembah sungkem pada sang guru Mbah Kuwu Sangkan Cerbon. Raden Jayaklana menceritakan semuanya pada Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan memberi nasihat pada kedua putra sultan tersebut. Putri Carangwati akhirnya dipanggil Mbah Kuwu Sangkan. Dengan penuh hormat Putri Carangwati menghampirinya. Lalu Putri Carangwati dimarahi Mbah Kuwu Sangkan. Putri Carangwati terdiam, lalu meminta ampun pada Mbah Kuwu. Mbah Kuwu Sangkan memberi wejangan kabecikan ning kahuripan pada semuanya. Akhirnya Mbah Kuwu Sangkan menuding Carangwati. Tiba-tiba Carangwati bersinar dan bercahaya besar. Carangwati berubah wujud menjadi pusaka, yaitu pusaka Cangkok Kembang Wijaya Kusuma. Lalu Raden Brataklana dan Jayaklana menunjuk pada Ki Brojo Sakti dan Ki Ageng Watubelah. Mbah Kuwu Sangkan menoleh ke Ki Brojo dan Ki Ageng Watubelah.
Ki Brojo dan Ki Ageng minta ampun pada Mbah Kuwu Sangkan. Lalu Ki Brojo berpesan, untuk semua pengagung abdi dalam jagalah dan peliharalah pepunden Pajimatan dengan baik dan benar, agar semua kodam tentram dan sampurnaning alam. Lalu Mbah Kuwu menganggukkan kepala sambil menuding Ki Brojo dan Ki Watu Belah. Sontak berserakan cahaya api, sirna hilang di kegelapan. Laksana kilat menyambar bumi, berubahlah menjadi dua pusaka. Pusaka itu adalah pusaka Kanta Naga dan Naga Banda. Dan pasukan-pasukan Watu Belah semuanya adalah perwujudan dari pusaka Pajimatan dan beberapa pengagung abdi dalam Cirebon. Itulah kisah sejarah geger di bumi Cirebon, akibat perwujudan kodam pusaka Pajimatan dan pusaka pepunden abdi keraton. Itulah kisah sejarah geger di bumi Cirebon menjelang acara grebeg pusaka keraton Pajimatan. Sebelumnya minta maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan cerita ini. Terima kasih. Salam Riantani Pro, salam meduluran.